Perkenalkan, nama saya Wiwin Aristianingrum yang akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan self-efikasi terhadap perilaku inovatif. Studi empiris pada BPR BKK Jepara. Apa itu perilaku inovatif? Perilaku inovatif adalah perilaku individu yang bertujuan untuk mencapai tahap pengenalan atau berusaha mengenalkan ide-ide, proses, produk, atau prosedur yang baru dan berguna di dalam pekerjaan, kelompok, atau organisasi. Perilaku kerja inovatif didefinisikan sebagai pembuatan pengenalan dan penerapan ide atau gagasan baru dalam pekerjaan, kelompok atau organisasi untuk meningkatkan kinerja peran individu, kelompok atau organisasi tersebut. Selanjutnya, latar belakang sumber daya manusia merupakan peran penting dalam perusahaan atau organisasi. Perilaku inovatif merupakan serangkaian perilaku yang berkaitan dengan generasi ide, menciptakan dukungan bagi organisasi dan membantu pelaksanaan organisasi. Selanjutnya, perilaku inovatif karyawan di BPR BKK Jepara dapat tercermin dari sedikitnya prosedur, kebijakan, dan peraturan perusahaan yang dihasilkan. Prosedur, kebijakan, dan peraturan perusahaan tersebut bahkan banyak yang sudah lebih dari 10 tahun tidak direvisi. Prosedur, kebijakan, dan peraturan perusahaan merupakan tolak ukur perilaku inovatif di perusahaan karena dengan ini kita melihat adanya ide yang mengalir dan diimplementasikan di dalam perusahaan. Permasalahannya bisa dilihat dari bulan Januari sampai Desember. Penilaiannya sangat baik, cukup, dan rendah. Bisa dilihat nilai-nilainya. Jumlah karyawan di BPR BKK ada 65. Selanjutnya, tentang penilaian kinerja perusahaan di BPR BKK Jepara menunjukkan hasil yang bervariasi dalam tahun 2021. Dilihat pada bulan Januari sampai Agustus, karyawan yang dapat nilai rendah yaitu 60 sampai 69 mengalami penurunan, sedangkan pada bulan September sampai Desember mengalami kenaikan. Karyawan pada tahun 2021, produktivitas perilaku inovatif karyawannya, kinerjanya belum stabil, masih banyak kendala di perusahaan tersebut, sehingga keterampilan dan perusahaan tersebut harus dikembangkan lagi. Hasil wawancara dengan SDM di BPR BKK Jepara, Mbak Elisa selaku karyawan di bagian teller tanggal 20 Oktober 2021 berkait dengan kebijakan perusahaan memberikan kesempatan berperilaku inovatif kepada karyawan. Yang pertama, belum adanya keterampilan kepemimpinan terhadap karyawan juga dapat menjadi hambatan bagi tim untuk bekinerja dengan baik. Kemudian mereka mempunyai gaya kepemimpinan yang berada untuk karyawan. Sebagian besar pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transaksional, namun ada juga yang memiliki gaya kepemimpinan transformasionalnya. Ketika gaya kepemimpinan berbeda, maka akan terjadi kesalahpahaman. Alasan pemilihan objek karena melihat permasalahan yang terjadi di BPR BKK Jepara, yaitu rendahnya perilaku inovatif terhadap perusahaan meliputi banyaknya karyawan yang keluar selama 1 tahun terakhir yang disebabkan oleh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi serta self-efikasi, sehingga penelitian tertarik untuk melakukan penelitian terhadap BPR BKK Jepara. Penelitian terdahulu, pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan self-efikasi terhadap perilaku inovatif. Bisa dilihat jumlah penelitian kepemimpinan, budaya, dan self-efikasi. Langsung saja, rumusan hipotesis. Kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, self-efikasi
perilaku inovatif. Hipotesis pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap perilaku inovatif. Sedangkan budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku inovatif. Self-efikasi berpengaruh terhadap perilaku inovatif. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Variabelnya kepemimpinan transformasional. Definisi variabel kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral daripada mengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi. Indikator variabel karisma, motivasi transformasional, stimulasi intelektual, pertimbangan individual. Kemudian ada variabel budaya organisasi. Definisi variabelnya, budaya merupakan perangkat nilai sistem-sistem, keyakinan, asumsi, atau norma-norma yang telah lama disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah organisasinya. Indikator inovatif memperhitungkan resiko, memberikan perhatian, berorientasi pada hasil yang akan dicapai, berorientasi kepada semua kepentingan karyawan, agresif dalam pekerjaan. Selanjutnya self-efikasi. Definisi variabelnya adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dengan situasi tertentu. Indikatornya ada dimensi level atau magnitude, dimensi generality, dimensi strength. Kemudian ada perilaku inovatif, yaitu perilaku inovatif didefinisikan sebagai pembuatan, pengenalan, dan penerapan ide atau gagasan baru dalam pekerjaan kelompok atau organisasi untuk meningkatkan kinerja peran individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Indikatornya generasi ide, promosi ide, implementasi ide. Selanjutnya metode penelitian, yaitu jenis penelitian kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independen, kepemimpinan transformasional, kemudian variabel independen, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan self-efikasi. Untuk datanya, data primer dan data sekunder. Populasi sampel, populasinya 65 karyawan, sampel 65 karyawan. Kemudian teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan jumlah populasi karena populasi di BKK Jepara tidak lebih dari 100. Maka semua populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan yaitu sampling jenuh. Kemudian metode pengumpulan data. Yang pertama observasi, interview, kemudian kuesioner. Metode pengolahan data yaitu editing, coding, tabulasi, kemudian penilaian. Metode analisis data, yang pertama uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu uji multikoleritas, uji heterosegititas, uji normalitas, serta autokorelasi. Yang ketiga ada analisis linear berganda. Yang terakhir uji hipotesis, yaitu uji P, T, uji koefisien determinasi. Cukup presentasi dari saya
Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.